Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali berjumpa pada pertemuan hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi kita sebelumnya, yaitu terkait dengan polimer. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu polimer, kemudian bagaimana cara pembentukan polimer, dan apa saja sih aplikasi serta jenis-jenis polimer dalam dunia farmasi, maka pada pertemuan hari ini kita akan lebih berfokus membahas mengenai penggunaan polimer dalam sistem penghantaran obat-obat baru. Baik, teman-teman, sebagai pendahuluan ya, kita mengingat kembali apa itu yang disebut dengan polimer ya. Jadi polimer itu seperti yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya, merupakan sebuah substansi yang memiliki struktur molekul yang kompleks yang tersusun dari sejumlah unit-unit monomer yang saling berikatan. Jadi penyusun dari polimer itu kemarin adalah monomer-monomer tertentu ya, teman-teman. Nah, polimer sendiri dapat berasal dari bahan alam maupun disintesis secara kimia, di mana polimer dapat memegang peranan penting dalam sistem penghantaran obat atau drug delivery system, antara lain untuk kegunaan yang pertama, mengontrol dan memodifikasi pelepasan obat. Kemudian yang kedua, berguna untuk menutupi rasa, bau, atau penampakan dari obat yang mungkin kurang baik. Kemudian yang ketiga, mempertahankan stabilitas obat. Dan yang keempat adalah sebagai sistem penghantaran obat yang tertarget. Nanti akan kita bahas ya beberapa contoh di bagian akhir terkait dengan aplikasi penggunaan polimer dalam berbagai bentuk sediaan obat. Baik, sebelum kita nanti belajar atau membahas lebih lanjut mengenai aplikasi polimer dalam sediaan farmasi, teman-teman, di sini kita ada baiknya belajar dulu ya tentang sejarah dari polimer dan obat, teman-teman. Jadi, sejarah di sini akan membahas mengenai bagaimana sih perkembangan conjugate ya atau gabungan dari polimer dan obat yang kemudian menjadi cikal bakal penggunaan polimer dalam penggunaan sediaan-sediaan farmasi. Oke, jadi sejarah tentang polimer dan obat, teman-teman, dimulai sekitar tahun 1955, di mana pada tahun ini ditemukan atau dibuat sebuah konjugat polimer yang pertama, yaitu antara mesalin dengan N-vinylpyrrolidone. Nah, 10 tahun selanjutnya ya, jadi sekitar tahun 1965, teman-teman, dua orang tokoh yaitu Frank Davis dan Abraham Abuchowski itu melihat potensi dengan mengkonjugasikan atau menggabungkan polimer polyethylene glycol atau PEG dengan protein, di mana proses konjugasi ini kemudian dikenal dengan metode PEGylation. Nah, PEGylation sendiri, teman-teman, itu terdiri dari ikatan kovalen antara polimer PEG atau polyethylene glycol tadi dengan molekul lain. Ya, bisa berupa molekul obat atau bisa juga merupakan molekul protein. Sehingga kemudian diperoleh suatu gabungan atau suatu konjugasi dari polimer dan obat ini yang kemudian memberikan atau menghasilkan efek terapeutik. Kemudian selanjutnya pada tahun 1994 ini ada gebrakan baru yaitu adanya uji klinik yang pertama kali dilakukan terhadap obat berupa konjugat polimer sintetik dengan obat yang didesain untuk pengobatan kanker. Jadi polimer yang digunakan pada saat itu adalah HPMA ya, atau hidroksipropil metakrilamid copolimer, dengan bahan yang digunakan adalah doxorubicin. Nah, sejarah terkait dengan polimer ini kemudian berlanjut pada tahun 2000, teman-teman, di mana pada tahun 2000 itu ditemukan dua konjugasi polimer protein yang kemudian di-approve dan diterima di pasaran. Yaitu yang pertama adalah konjugat dari
polyethylene glycol dengan interferon alfa ya. Jadi ini berupa suatu senyawa yang berguna sebagai antivirus sehingga digunakan untuk merawat pasien hepatitis C dan hepatitis B yang kronik. Kemudian konjugat yang kedua yaitu konjugat antara polyethylene glycol dengan granulosid koloni stimulating factor ya. Ini yang ditemukan di pasaran mulai tahun 2000. Kemudian sejarah berlanjut pada tahun 2005 di mana di sini terdapat atau dihasilkan sebuah sediaan nanopartikel terapeutik pertama dari konjugat polimer ya, yaitu albumin dengan entrepaclitaxel, di mana obat ini kemudian disetujui sebagai obat untuk perawatan kanker payudara metastatik. Baik, selanjutnya teman-teman kita sedikit mengingat kembali ya terkait dengan bagaimana sih proses pembentukan dari polimer ya. Jadi kemarin kita sudah membahas bahwa untuk membentuk sebuah polimer itu terjadi dengan adanya reaksi yang disebut dengan reaksi polimerisasi. Jadi polimerisasi merupakan suatu proses di mana proses ini adalah mereaksikan molekul monomer dengan sebuah reaksi kimia untuk kemudian dari reaksi kimia tersebut terbentuk polimer, baik bisa berupa berbentuk rantai polimer ya atau polimer chain atau polimer dengan jaringan 3 dimensi ya. Oke. Jadi kemarin untuk reaksi-reaksi polimerisasi ada beberapa juga yang sudah kita bicarakan. Yang pertama yaitu reaksi adisi, kemudian yang kedua adalah reaksi koordinasi, kemudian yang ketiga reaksi kondensasi, dan yang keempat kopolimerisasi. Jadi untuk reaksi adisi ya biasanya satu monomer bergabung dengan monomer tertentu ya sehingga kemudian terbentuk rantai-rantai dari polimer. Jadi hasil dari reaksi adisi biasanya berupa polimer rantai panjang seperti itu. Sedangkan pada tahap koordinasi teman-teman ya, jadi monomer itu kemudian saling bergabung dan kemudian membentuk struktur yang berbentuk 3 dimensi. Jadi reaksi polimerisasi yang menghasilkan bentuk polimer 3 dimensi itu adalah reaksi polimerisasi tipe koordinasi. Gitu. Kemudian ada juga reaksi kondensasi ya teman-teman, di mana monomer-monomer di sini biasanya pada ikatan tangkapnya itu kemudian diputus untuk berikatan dengan monomer yang selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu kopolimerisasi, di mana di sini adalah suatu reaksi polimerisasi tetapi dari rantai-rantai monomer yang berbeda. Sehingga di sini nanti dari reaksi kopolimerisasi hasilnya itu adalah polimer yang berupa tipe kopolimer. Selanjutnya, teman-teman, kita akan berbicara mengenai apa sih keuntungan jika sebuah sediaan obat itu kemudian bersama atau digabungkan dengan polimer. Jadi ada beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh ya teman-teman pada saat kita mengaplikasikan polimer dalam sistem pengantaran obat. Keuntungannya apa saja? Yang pertama, itu adalah memperpanjang ketersediaan hayati obat ya. Jika obat diformulasikan dalam bentuk hidrogel atau partikel mikro. Jadi di sini itu contohnya nanti aplikasinya adalah pada obat-obatan yang dibentuk menjadi obat yang sustained release atau extended release gitu. Jadi obat-obat nanti dapat memberikan efek yang lebih panjang dikarenakan ketersediaan hayati obat di dalam pembuluh darah itu juga bisa lebih lama durasinya. Kemudian di sini juga bisa salah satu aplikasinya itu adalah pada sediaan tetes mata begitu ya. Di mana dalam sediaan tetes mata itu sering ditambahkan polimer yang berguna untuk memperlama durasi kontak antara cairan obat mata dengan selaput mata.
Sehingga nantinya dengan perpanjangan kontak tersebut diharapkan efek yang bisa diberikan dari obat tersebut itu dapat lebih maksimal dan dapat lebih bertahan lama. Kemudian keuntungan yang kedua, yaitu dapat memodifikasi distribusi obat dalam tubuh dengan baik jika diformulasikan dalam bentuk nanopartikel padat. Artinya, pada saat sebuah polimer ini kemudian digunakan sebagai sistem penghantaran obat yang berbentuk nanopartikel padat, maka obat tersebut dapat lebih jauh distribusinya atau jangkauan distribusinya jika dibandingkan obat tersebut tidak berada dalam sediaan nanopartikel atau tidak diinkorporasi dengan polimer. Gitu. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu memungkinkan administrasi obat yang bersifat hidrofobik jika dalam bentuk misel. Artinya obat-obatan yang sifatnya hidrofobik adalah obat-obatan yang memiliki kelarutan rendah di dalam cairan tubuh. Tetapi jika obat-obatan yang sifatnya hidrofobik ini tadi kemudian diinkorporasi atau diberikan polimer yang kemudian dibentuk dalam sebuah misel, maka tentu saja dapat memungkinkan adanya administrasi obat yang bersifat hidrofobik tadi. Dan yang terakhir di sini yang kita angkat adalah obat yang diinkorporasi dalam polimer dapat menghantarkan obat ke target yang sulit dicapai. Jadi di sini terutama jika obat-obatnya itu diformulasi dalam gen medicine gitu ya. Jadi penghantaran yang memang target penghantarannya itu adalah dalam target gen ya. Jadi dalam struktur gen tubuh manusia. Nah, maka kalau menggunakan polimer dan kemudian mengembangkan dalam sistem penghantaran obat gen medicine ini, maka tentu saja kelebihannya adalah dapat mengantarkan obat ke target-target yang sulit dicapai jika dibandingkan dengan bentuk sediaan obat yang konvensional atau obat yang biasanya. Baik. Selanjutnya, teman-teman ya, kita berbicara mengenai tipe-tipe atau jenis polimer begitu berdasarkan pada beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah polimer berdasarkan pada interaksinya dengan air ya. Jadi berdasarkan pada interaksinya dengan air, polimer kita kenal ada dua jenis, yaitu polimer non biodegradable hydrophobic polymer. Contohnya adalah PVC ya, polyvinyl chloride. Kemudian ada juga polimer yang termasuk dalam soluble polymers. Artinya dia bisa terlarut atau terdispersi dengan baik di dalam air. Nah, contohnya ini adalah HPMC atau hidroksipropilmetilselulosa, kemudian ada PIG atau polyethylene glycol, kemudian ada jenis hydrogel, antara lain adalah polyvinyl pyrrolidone. Kemudian tipe yang kedua adalah berdasarkan pada metode atau reaksi polimerisasinya. Jadi berdasarkan pada reaksi polimerisasinya, itu sering diklasifikasikan dalam dua kategori besar, yaitu yang pertama adalah polimer yang dibuat dengan reaksi polimerisasi adisi dan polimer yang dibuat dengan reaksi polimerisasi kondensasi. Untuk yang contoh adisi itu adalah polimer alkan. Kemudian untuk polimer yang dibuat dengan metode kondensasi, contohnya adalah polistiren dan poliamid. Kemudian selanjutnya adalah berdasarkan pada mekanisme polimerisasinya. Jadi pada mekanisme polimerisasinya dikenal dengan adanya polimerisasi yang membentuk rantai ya, jadi chain polymerization. Kemudian yang kedua adalah step growth polymerization. Jadi biasanya pada tahap yang kedua polimernya nanti akan membentuk struktur yang 3 dimensi. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi polimer berdasarkan pada struktur kimianya. Jadi ada yang berupa activated karbon dengan karbon polimer ya. Jadi ini polimer yang dibentuk dengan menggabungkan
karbon dengan karbon. Kemudian ada yang kedua adalah polimer inorganik ya. Dan yang ketiga adalah polimer natural ya atau natural polymer. Jadi polimer yang diperoleh memang murni dari sumber daya alam. Kemudian selanjutnya adalah berdasarkan pada keberadaannya ya. Jadi yang pertama adalah polimer yang memang berasal dari alam atau natural polymer tadi. Contohnya adalah protein kolagen, kemudian keratin, albumin, dan selulose. Kemudian yang kedua adalah sintetik polimer ya. Jadi polimer yang memang sengaja dibuat atau disintesis oleh manusia sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan tujuan dari pembuatan polimer tersebut. Jadi contoh polimer yang merupakan kategori polimer sintetik itu adalah poliester dengan poliamid. Kemudian berdasarkan pada biostabilitasnya atau stabilitas di dalam tubuhnya ya, polimer terbagi ada polimer biodegradable atau dapat didegradasi di dalam tubuh dan polimer non-biodegradable atau polimer yang tidak dapat didegradasi di dalam tubuh manusia. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan membahas mengenai beberapa karakteristik dari polimer yang ideal. Jadi dalam menggunakan ya atau memilih polimer yang nantinya akan kita gunakan terutama untuk tujuan pengembangan sistem pengantaran obat, tentu saja kita akan memilih karakteristik polimer yang kita anggap ideal. Apa saja karakteristik tersebut? Jadi yang pertama adalah polimer itu diharapkan dapat serbaguna dan tentu saja memiliki karakteristik mekanis atau sifat fisiko-kimia yang baik, sehingga nantinya dapat mengantarkan obat dengan baik pula. Kemudian yang kedua, polimer tentu saja tidak boleh beracun atau non-toksik ya sifatnya dan memiliki kekuatan mekanis yang baik serta dapat digunakan dengan mudah ya. Kemudian karakteristik yang ketiga, tentu saja polimer juga diharapkan itu memiliki harga yang ekonomis atau tidak mahal dan juga mudah untuk difabrikasikan atau dipergunakan. Gitu. Kemudian yang keempat, polimer tentu saja seharusnya adalah inert atau netral, tidak menghasilkan reaksi-reaksi baik dengan jaringan tubuh maupun dia dapat kompatibel atau ramah dengan lingkungan. Gitu. Itu tentang karakteristik dari polimer yang ideal dan kemudian kriteria untuk menyeleksi atau memilih polimer begitu ya yang kita gunakan. Selain berdasarkan pada karakteristik yang ideal, kita harus mempertimbangkan yang pertama adalah polimer seharusnya itu mudah untuk dilarutkan dan mudah untuk disintesis atau mudah untuk dibuat. Kemudian yang kedua, tentu saja sebaiknya memiliki berat molekul yang dibatasi sehingga nantinya cocok untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dari polimer tersebut. Kemudian yang ketiga, harus kompatibel atau dapat bercampur dengan lingkungan cairan tubuh ya teman-teman. Jadi supaya dia itu tidak menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak diinginkan. Kemudian harus biodegradable atau dapat didegradasi di dalam tubuh atau dapat diuraikan begitu di dalam tubuh dan mempunyai ikatan antara obat dengan polimer yang baik. Sehingga ikatan ini nantinya tentu saja dapat meningkatkan stabilitas dari sediaan obat yang dikonjugasi dengan polimer tadi. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan belajar bagaimana sih sebenarnya polimer itu bekerja atau mekanisme aksi dari polimer itu seperti apa. Nah, secara garis besar teman-teman, polimer itu memiliki mekanisme pelepasan obat. Di sini ada 3 mekanisme yang paling utama. Mekanismenya apa saja? Jadi mekanisme yang pertama itu adalah mekanisme difusi atau diffusion.
Apa sih yang dimaksud dengan mekanisme difusi, teman-teman? Jadi, jika kita lihat pada gambar yang tersaji di sini ya, teman-teman, di mana pada contoh obat ya itu dimasukkan atau diinkorporasi ke dalam polimer gitu. Jadi di sini obat ada di dalam polimer gitu ya. Nah, mekanisme difusi adalah nanti obat itu kemudian akan keluar dengan berdasarkan pada perbedaan tekanan atau perbedaan konsentrasi antara di dalam obat dengan lingkungan di luarnya. Nah, karena obat ini konsentrasinya cenderung besar di bagian dalam, apabila nanti dia kemudian berada di dalam cairan tubuh, di mana cairan tubuh ini sebelumnya tidak ada konsentrasi obatnya sama sekali, maka mekanisme difusi maksudnya adalah zat-zat aktif obat yang semula berada di dalam polimer ini, kemudian karena adanya gradien atau perbedaan konsentrasi obat itu, kemudian obat itu akan keluar menuju ke cairan tubuh. Itu adalah mekanisme yang pertama. Jadi di sini yang berpindah itu adalah molekul obatnya dari dalam sistem polimer ini molekul obat akan berpindah menuju ke luar atau ke cairan tubuh. Dikarenakan tadi prinsipnya adalah gradien konsentrasi atau perbedaan antara konsentrasi yang ada di dalam sistem obat dengan konsentrasi yang ada di luar obat. Sehingga nantinya biasanya proses difusi ini akan berhenti pada saat konsentrasi obat antara yang di dalam sistem obat dengan yang di bagian luar itu mencapai kesetimbangan atau memiliki konsentrasi yang sama. Seperti itu. Itu mekanisme yang pertama. Kemudian mekanisme polimer yang kedua itu adalah mekanisme swelling ya atau mengembang. Jadi dari istilahnya teman-teman di sini yang terjadi adalah polimer itu mula-mula dia berukuran kecil ya. Misalnya contohnya di sini adalah hidrogel. Nah, pada saat dia kemudian masuk ke dalam tubuh, maka dia kemudian akan berinteraksi dengan cairan tubuh dan akan menyerap adanya cairan tubuh yang ada di lingkungan tubuh tersebut, menyebabkan terjadinya swelling atau pengembangan dari polimer tersebut. Sehingga polimer akan memiliki ukuran yang lebih besar daripada ukuran yang semula. Nah, di sini nanti teman-teman akan menyebabkan pelepasan obat juga bisa dengan mekanisme swelling, yaitu nanti dengan swelling yang semakin lama itu bisa mengakibatkan obatnya itu menjadi pecah atau adanya tekanan osmosis sehingga nanti obatnya itu juga bisa keluar melalui polimer tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan pada mekanisme degradasi ya. Jadi di sini apabila obat memiliki atau digabungkan dengan polimer yang bersifat biodegradable atau artinya polimer tersebut kemudian dapat diuraikan oleh tubuh, maka sebelumnya obat ini berada dalam keadaan utuh dan terlingkupi oleh polimer. Pada saat kemudian obat ini dikonsumsi oleh pasien, maka yang terjadi adalah polimer tersebut kemudian akan terurai ya atau terlarut sehingga polimer tersebut akan lama-kelamaan menjadi pecah atau terbentuk pori-pori yang bisa menyebabkan obat yang semula berada di dalam polimer akan tersebar keluar atau menuju ke cairan tubuh. Sehingga nantinya dengan mekanisme yang seperti ini, obat-obat tadi kemudian dapat diserap dan kemudian memberikan efek seperti yang diharapkan. Nah, selanjutnya teman-teman ya, di sini terkait dengan salah satu pengembangan polimer yang digunakan dalam sistem mukoadhesif ya, teman-teman. Jadi di sini di mana polimer ini digunakan untuk menghantarkan obat yang kemudian diharapkan mampu berikatan pada membran atau
pada bagian tubuh yang memiliki mukus atau selaput begitu ya teman-teman. Sehingga dengan adanya ikatan ini diharapkan obat itu kemudian dapat dihantarkan dan dapat diserap dengan secara maksimal di dalam jaringan di tempat dia menempel ya. Jadi di sini adalah salah satu pengembangan atau penggunaan dari polimer yang berfungsi untuk meningkatkan absorpsi atau penyerapan obat di daerah target terapinya. Jadi, di sini beberapa polimer yang digunakan, contohnya adalah digunakan dalam sistem development buccal delivery system ya, teman-teman. Jadi di sini buccal itu maksudnya digunakan untuk ditempelkan di daerah membran yang ada di pipi sehingga proses penyerapan obat karena obatnya itu dapat menempel dengan baik di bukal atau bagian pipi ya di bagian dalam sehingga proses penyerapan obatnya itu juga bisa lebih maksimal jika dibandingkan obatnya itu hanya diletakkan saja tetapi tidak menempel pada bagian bukal tadi. Nah, polimer-polimer contohnya yang dikembangkan untuk tujuan ini, contohnya adalah cyanoacrylat, polyacrylic acid, sodium karboksimetil selulosa, hyaluronic acid, hidroksipropil selulose, polikarbofil, chitosan, dan gelan. Kemudian selanjutnya, teman-teman, jadi jenis-jenis polimer yang digunakan dalam penghantaran atau sistem penghantaran obat-obat atau sediaan farmasi, teman-teman ya. Jadi secara umum itu ada yang berupa polimer sintetik ya atau buatan dan ada yang berupa polimer natural atau alam tadi. Contoh yang tergolong dalam polimer sintetik antara lain derivatif selulosa, kemudian polikarbofil, ada polyethylene oksid, kemudian ada polyvinyl pyrrolidon, ada polyvinyl alkohol, ada polyhidroksietil metakrilat, dan ada hidroksi propil selulosa. Kemudian polimer yang termasuk dalam polimer natural atau alam antara lain teragakan sodium alginat, karayagum, guargam, gelatin, chitosan, dan pati-pati yang mudah terlarut atau soluble starch. Baik, setelah kita tadi membahas mengenai sejarah, kemudian prinsip ya dari beberapa aplikasi polimer di dalam sistem pengantaran obat, maka sekarang kita akan melihat contoh-contoh real aplikasi polimer dalam sistem pengantaran obat baru. Kita ke yang pertama. Jadi, polimer yang digunakan dalam gastroretentive drug delivery system. Jadi, yang dimaksud dengan gastroretentive drug delivery system adalah suatu sistem pengantaran obat yang memiliki kemampuan untuk menahan obat di dalam saluran pencernaan atau khususnya di dalam lambung. Sehingga di sini bisa memperpanjang periode kontak antara obat berada di dalam lambung sehingga obat-obatan terutama yang memang dia penyerapannya maksimal di dalam lambung itu dapat mencapai absorpsi yang maksimal juga karena tidak tergantung pada kecepatan pengosongan lambung. Nah, bagaimana mekanisme sehingga obat itu dapat ditahan sehingga bisa berada lebih lama di dalam lambung, teman-teman? Jadi secara umum, teman-teman, jika obat itu tidak dibuat gastroretentif, biasanya dia nanti akan pecah di dalam lambung atau kalau tidak dia itu akan mudah menuju ke saluran pencernaan selanjutnya dikarenakan lambung ada yang disebut dengan durasi pengosongan lambung. Jadi biasanya obat itu berada di dalam lambung itu hanya sekitar 2-3 jam saja. Jika sudah 2-3 jam di dalam lambung, maka obat itu biasanya dengan adanya pengosongan lambung itu akan didorong untuk menuju ke daerah usus gitu. Nah, obat-obatan yang diinginkan
memiliki sifat gastroretentif ya, atau dia mampu bertahan lama di dalam lambung dikarenakan tadi alasan bahwa salah satunya adalah penyerapan obatnya itu optimal jika diserap di dalam lambung. Itu dapat dengan mekanisme yang pertama adalah dibentuk polimer yang ditambah dengan substansi efervescent. Sehingga obat ini kemudian dalam keadaan yang mengapung di dalam lambung gitu. Jadi dia tabletnya itu tidak tenggelam atau tidak berada di dasar dari lambung, tetapi dia mengapung di atas sehingga dia dapat terjaga supaya tidak mudah didorong keluar ke dalam saluran usus. Kemudian mekanisme yang selanjutnya itu adalah dengan mekanisme memanfaatkan sifat swelling tadi, teman-teman. Jadi pada obat yang umum atau obat yang biasa itu dia memiliki ukuran yang lebih kecil daripada ukuran saluran dari lambung menuju ke usus. Nah, dengan memanfaatkan sifat polimer yang swelling tadi sehingga obat ini kemudian dia mengembang dan memiliki ukuran yang lebih besar daripada ukuran lubang saluran menuju ke usus, maka tentu saja obat tersebut itu akan berada lebih lama di dalam lambung. Kemudian mekanisme yang ketiga adalah dengan mekanisme mukoadhesif juga. Jadi di sini tablet atau obat terhindar dari proses pengosongan lambung karena di sini diberikan sebuah polimer yang memiliki kemampuan untuk melekat ya atau berikatan dengan daerah mukosa lambung sehingga obat ini kemudian dapat diserap dengan maksimal dari permukaan mukosa lambung ini tadi. Jadi ini aplikasi yang pertama gastroretentive drug delivery system. Selanjutnya, aplikasi yang kedua yaitu gastroresistant tablet. Jadi di sini aplikasi polimer di mana polimer ini kemudian digunakan untuk dibuat menjadi suatu sistem pengantaran obat yang memiliki kemampuan untuk menahan pelepasan obat agar terjadi di saluran usus. Jadi pada obat-obatan yang konvensional atau pada tablet yang biasa ya teman-teman, pada saat setelah tablet itu diminum, maka yang terjadi adalah biasanya tablet itu akan pecah di dalam lambung, kemudian diserap di dalam lambung. Nah, tetapi dikarenakan alasan tertentu ya teman-teman, maka perlu dikembangkan sebuah sediaan yang sifatnya gastroresisten. Kenapa dibuat atau dikembangkan sediaan gastroresisten? Alasannya antara lain yang pertama adalah zat aktif obat tersebut itu dapat mengiritasi lambung. Jadi contohnya adalah misalnya sodium atau kalium diklofenak. Jadi apabila obat tersebut berada di dalam lambung dan kemudian pecah atau diserap di dalam lambung, maka salah satu efek atau kekurangannya adalah bisa mengiritasi lambung. Sehingga perlu dikembangkan suatu obat yang obat tersebut diusahakan jangan diserap atau jangan pecah di lambung karena dapat menyebabkan iritasi lambung tadi. Kemudian alasan yang kedua adalah sebaliknya. Kalau tadi obat yang menyebabkan iritasi di lambung, nah kalau alasan yang kedua adalah dikarenakan obat itu rusak oleh adanya asam lambung atau rusak karena asam lambung yang sifatnya memiliki pH yang sangat asam, sekitar 1,2. Jadi pada obat-obatan yang mudah terdegradasi pada suasana asam, maka perlu dikembangkan suatu sediaan gastroresisten yang bisa melindungi supaya zat aktifnya itu tidak pecah di dalam lambung, sehingga zat aktifnya juga tidak terdegradasi karena dia tidak berkontak dengan asam lambung. Kemudian alasan yang ketiga itu adalah karena alasan penyerapan obat yang mungkin lebih maksimal atau lebih optimal jika obat tersebut diserap dalam suasana pH yang cenderung lebih basah daripada pH asam lambung.
Nah, contoh obat-obat yang dikembangkan dalam gastroresistant tablet, teman-teman, itu di sini ada contoh tablet salt enteric natrium diclofenac atau diclofenac sodium. Kemudian ada tablet salt enteric dulcolac yang berisi bisakodil ya sebagai anti konstipasi. Kalau diclofenac sodium ini sebagai anti radang dan anti nyeri ya, teman-teman. Kemudian ada ketoprofen tablet ya yang dibuat dalam sediaan enteric coated juga. Ini merupakan obat yang berfungsi untuk mengurangi atau meredakan rasa nyeri yang agak hebat ya, teman-teman. Kemudian yang keempat contohnya adalah pantoprazol gastroresistant tablet. Jadi pantoprazol ini merupakan suatu zat aktif obat yang dia berguna untuk mengurangi pelepasan asam lambung ya. Jadi biasanya digunakan untuk terapi pada gangguan yang berada di dalam lambung seperti itu. Selanjutnya, teman-teman ya, yaitu untuk membuat sebuah mekanisme pelepasan obat yang dimodifikasi. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah pada sediaan yang dibuat sistem pelepasannya dengan metode OROS. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ya di fotonya ini adalah sebuah tablet yang dibuat dengan pelepasan OROS, teman-teman, di mana tablet ini mula-mula dia seperti tablet biasa, tetapi kemudian dia disalut ya. Jadi ini yang warnanya agak salem ini adalah penyalut dari tablet begitu ya. Jadi dibuat salut selaput tipis begitu di bagian luar tabletnya. Nah, ini polimernya polimer yang tidak larut air seperti itu. Nah, kemudian di bagian tengah-tengah tablet ini diberikan lubang kecil ya, biasanya ditembak dengan laser. Tujuannya adalah nantinya obat itu akan keluar itu melalui lubang ini tadi. Ya, jadi dengan adanya perbedaan tekanan osmotik, obat itu nanti akan dipompa begitu ya untuk keluar melalui lubang yang sudah disediakan ya, tidak bisa melalui bagian yang lainnya karena di sini polimer yang digunakan itu polimer yang tidak terlarut di dalam air atau cairan tubuh. Itu contoh produknya adalah adalat oros. Kemudian yang kedua adalah untuk memodifikasi pelepasan obat sehingga obat itu dapat memberikan efek dalam jangka waktu yang lebih lama ya. Contohnya adalah pada sediaan extended release dengan sustained release. Jadi pada sistem ini obat itu dipertahankan pelepasan obatnya sehingga dia dapat memberikan jangka waktu efek yang lebih panjang daripada obat yang konvensional. Sehingga ini tentu saja berguna untuk mengurangi frekuensi penggunaan atau pengkonsumsian obat dan juga berguna untuk mengurangi ketidakpatuhan pasien dalam menggunakan obat sesuai dengan yang seharusnya. Dan yang ketiga tentu saja keuntungannya ya teman-teman kalau menggunakan sediaan yang modified release seperti ini itu karena efek yang kita rasakan lebih panjang tentu saja juga akan meningkatkan kenyamanan ya karena kita tidak harus mengkonsumsi obat secara berulang-ulang kali terlalu banyak frekuensinya seperti itu. Dan modified release contoh yang keempat itu adalah pada sediaan implan salah satunya adalah implan untuk proses atau program keluarga berencana ya teman-teman. Dimana di sini untuk obatnya itu diberikan suatu sistem polimer yang dia dapat melepaskan obat itu dalam jangka waktu yang sangat panjang ya sehingga implan ini bisa digunakan dalam jangka waktu biasanya itu beberapa tahun kayak gitu. Jadi hanya dalam satu kali pasang obatnya dilepaskan sedikit demi sedikit dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat memberikan efek dalam jangka yang panjang juga seperti itu. Jadi ini aplikasi dalam modified release. Untuk selanjutnya yaitu pengaplikasian polimer ya dalam sebagai masking ya atau penutup dari taste atau rasa, odor atau bau maupun appearance atau penampilan yang kurang baik dari sebuah obat. Contohnya kalau
taste itu adalah misalnya pada sediaan-sediaan antibiotik, di mana seringnya antibiotik itu memiliki selain bau itu adalah rasa yang sangat pahit gitu ya, sehingga dengan memanfaatkan polimer sebagai penyalut ya dari sediaan tablet ini tentu saja bisa menghindari atau mengurangi rasa pahit yang dirasakan pasien pada saat akan mengkonsumsi obat-obatan antibiotik ini. Kemudian untuk menutupi bau yang kurang enak, itu contohnya adalah pada sediaan sistenol, di mana salah satu komponen sediaan ini itu adalah N-asetilsistein. Ya, N-asetilsistein ini memiliki bau yang khas ya, seperti asam begitu, sehingga apabila tidak ditutupi atau tidak disalut itu tentu saja bagi pasien yang akan menggunakan itu biasanya cukup terganggu dengan aromanya. Sehingga dengan pemanfaatan polimer yang digunakan sebagai bahan tambahan penyalut tablet ya di bagian luarnya itu bisa kemudian mengurangi atau menutupi bau yang kurang enak atau kurang bisa diterima dari sebuah zat aktif, contohnya adalah N-asetilsistein ini tadi. Kemudian kalau pengaplikasian sebagai penutup dari appearance atau penampakan dari tablet yang mungkin kurang menarik itu adalah biasanya misalnya pada sediaan multivitamin. Di mana pada sediaan multivitamin itu terkadang mengandung berbagai macam bahan tambahan obat yang bahan aktif obat, mohon maaf ya, yang dia memiliki mungkin warna atau memiliki penampakan yang berbeda-beda. Sehingga pada saat dia dicampur, kemudian hasil akhir dari sediaan tabletnya itu mungkin berbintik-bintik atau tampak seperti warna yang tidak rata. Padahal itu berasal dari mungkin warna-warna dari zat aktif obat yang memiliki penampakan yang berbeda-beda tadi. Nah, tentu saja apabila tidak disalut atau tidak ditutupi, ini bisa menimbulkan mungkin ketidaknyamanan juga ya atau kekurang menarikan dari tampilan atau sediaan obatnya sehingga polimer kemudian dimanfaatkan untuk melapisi tablet multivitamin tersebut sehingga bisa memberikan warna atau penampakan yang jauh lebih menarik daripada sebelumnya. Dan terakhir, teman-teman, dari apa yang kita bahas pada hari ini itu adalah polimer digunakan untuk meningkatkan stabilitas dari obat-obatan. Nah, apa yang menjadi contoh ya, kok polimer itu bisa digunakan untuk meningkatkan stabilitas obat, teman-teman. Jadi yang pertama itu contohnya pada sediaan ranitidin film coated tablet. Jadi ranitidin merupakan suatu zat aktif ya, dia golongan H2 blocker yang digunakan untuk mengurangi pelepasan asam lambung yang berlebih begitu ya. Jadi ini biasanya memang digunakan pada pasien-pasien yang mengalami gejala asam lambung yang tinggi atau mempunyai penyakit MAH seperti itu, teman-teman. Nah, ranitidin ini merupakan salah satu substansi obat yang dia itu memiliki sensitivitas ya atau dia sangat mudah terdegradasi oleh adanya kelembaban maupun cahaya. Jadi apabila tablet yang mengandung ranitidin ini tidak disalut, maka dikhawatirkan apabila dia terpapar oleh kelembaban atau terpapar oleh cahaya, maka akan terjadi hasil degradasi dari ranitidin yang kemudian tidak dapat diterima atau mengurangi potensi dari obat ranitidin tersebut. Sehingga kemudian ranitidin dikembangkan dalam bentuk sediaan film coated atau tablet salut selaput, di mana salah satu komponen utama dalam bahan salut selaput tablet itu adalah berupa polimer ya. Jadi contohnya karboksimetil selulosa, hidroksipropil metil selulosa dan polimer-polimer yang lainnya. Kemudian contoh yang kedua itu adalah pada tablet atorvastatin film coated juga ya teman-teman. Jadi atorvastatin itu mungkin memiliki sifat yang hampir sama dengan ranitidin, tetapi dia memang lebih
rentan terhadap moisture ya atau kelembapan udara gitu. Sehingga dengan penyalutan pada tablet atau vastatin ini juga tentu saja diharapkan dapat meningkatkan stabilitas obat karena si tablet atau vastatin ini dia dilindungi oleh sebuah polimer sehingga tidak mudah kontak atau terpapar dengan kelembapan udara yang mungkin dapat menyebabkan terjadinya degradasi dari zat aktif obatnya tadi. Gitu. Jadi demikian teman-teman paparan mengenai aplikasi dari polimer dalam pengembangan atau sistem pengantaran obat yang baru. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa pada penjelasan dan materi yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.